Yang ngomong gue debt collector. Gara-gara tato lu. Gue nih. Salah banget lu pernah. Iya. Bang Adi ya. Sumpah bang, sempat gue. Ya anjing apaan sih gitu. Bang sumpah bang, dia jujur ya. Gue baru masuk aja. Belum fix jadi vokalis. Gue udah DM. Gue udah DM Mas Arda. Oh gitu. Udah DM. Kalau Mas Adi? Belum gue. Kenapa? Karena udah panas duluan gue nih. Aduh baik banget nih. Si anjing gitu loh. Si anjingnya udah dalam banget ya. Aduh, kenapa sih gitu loh. Gue kayak harus terjadi kayak gini. Gue kayak ngerasa aduh gimana. Ya itu yang gue sayangin ya. Tapi baik lagi gue nggak tahu masalah seperti apa. Di dalam itu semua. Tapi yang jelas karena gue di dalam, gue tahu permasalahannya seperti apa. Dan ini bisa diselesaikan. Even tidak bisa membawakan lagi pun it's okay. Tapi gue pengen ada komunikasi, paham gak sih lu? Onat selalu Onat. Oh iya mirip ya. Gue baru nyadar mirip Onat. Bosen banget gue, sumpah. Ini gue baru pertama kali di industri. Pertama di industri. Gue udah kaget ame situasi. Gue kemarin gue baca lirik, sekarang baca somasi. Apa sih gue? Betul lu punya statement yang memang akhirnya wah ini bisa jadi sesuatu yang gimana gitu. Ya, abangku, Abang Adi, abang. Halo Sobat Martabas, selamat datang di podcast yang dimana kita tidak hanya ngobrolin artis nih, tapi juga di sisi lain dari industri musik yang jarang kita bahas. Gue Yeri, mari kita bahas. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng vokalis ganteng, brewokan, tatoan. Gahar lah, gahar banget. Tapi nggak tahu, nanti kita lihat aja gahar apa enggak. Kita akan ngobrol, bincang-bincang lah, cerita-cerita. Dia ini adalah salah satu vokalis terbarunya dari salah satu band legendaris yang hitsnya banyak banget. Baru aja masuk babak baru nih dalam karirnya. Oke. Mungkin pada nebak siapa orang ini? Penasaran nih. Kita sambut Apa kabar El? Alhamdulillah. Gue nyebutnya apa nih? El, Bang, Akang. Karena bukan orang Bandung ya, bukan. Orang Jakarta. Tapi darah Sunda. Darah Sunda. Oh, darah Sunda. Jadi nyebutnya apa ya? Abang. Ses. Gue baru cerita dia tatoan. Ngomongnya ses. Sebenarnya aku lebih ke cowok tomboy. Cowok tomboy itu kayak gimana ya? Gimana sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sama Naf masih lancar, jalan ini baru banget ya. Udah berapa tahun sih Naf? Aku baru gabungnya, Bu. Itu kan ada audisi panggung waktu itu ya. Oh iya. Di bulan November, cuman resminya itu di Februari kemarin tuh. Oh gitu. Nah jadi sebenarnya ya itu yang mau gue tanyain sih. Sebenarnya gue pengen tahu cerita lu sebelum masuk Naf tuh di mana dulu tuh gitu. Oh, ceritain dong background lu tuh seperti apa sebelum di Naf ya? Oh, sebelum di Naf. Aku lebih ke pria penghibur. Jadi pria penghibur ya. Memang kita pria penghibur kan gitu. Jadi kita lebih ke aku ngamen dulu. Ngamen. Ngafe ngebar juga, main di bar juga. Main di bar juga, kafe juga. Pecel lele juga gue main dulu kan. Maksudnya basicnya gue pengamen jalan. Dagang. Enggak, aku bagian gebukin pala lele. Pecel lele itu apa tadi? Ini aku ngamen di jalan terus sampai main di bar gitu. Di jalan? Jalan gue ngamen. Serius? Maksudnya? Serius. Di jalan raya? Ya, jalan raya ngamen, bener-bener ngamen gitu. Memang basically ngamen. Oh gitu? Anjali di banget. Jakarta? Di Jakarta, terus sampai ke Samarinda, Kalimantan. Di Kalimantan juga? Sempat di Kalimantan. Tapi sebenarnya dia punya pengalaman yang sama nih. Ini off the record ya. Gua 6 bulan ngamen.
Oh ya, wow. Bukan di kafe, bukan. Gue di Jalan Ciamplas 6 bulan di depan Sekolah Tinggi Bahasa Asing di Bandung. Itu 6 bulan tahun 97 gue ngamen di sana. Oke, tapi memang luar biasa kelihatan sih. Kita sama ya. Iya. Kita kayak ke pengamen sih. Bawaannya kita udah biasa, nggak kalau biasa pengamen tuh kita tuh biasa di jalan tuh udah kebiasaan tanggal 5. Jadi kita baru nyanyi udah gini, apaan tanggal 5? Gue bilang gila gini dulu. Itu dari ngamen waktu itu berapa tahun ngamen? Oh ngamen aku lumayan lama aku ngamen tuh. Lama ya? Lama aku ngamen, aku di Wapres, Monas dulu, Monas. Oh di Monas juga? Di Blok M, terus nyatu sama tukang kerak telur. kebetulan aku disuruh-suruh buat diketan. Oke, di Monas. Terus habis itu bisa lari akhirnya jadi di kafe. Someday tuh tiba-tiba aku lagi nyanyi, lagi ngamen gitu. Terus tiba-tiba ada kakak gue lupa namanya siapa itu gue. Pokoknya itu orang jasa banget. Kakak itu minta nomor handphone gue karena lusanya dia mau nikah. Cuma pengen gue yang nyanyi. Gue bilang pengen nikah sama lu. Gue bilang dia minta nomor WA. Gue bilang gue gak ada nomor WA, ada nomor token listrik mau. Panjang. Terus gue bilang gue nggak punya band. Gue bilang gue nggak ada band, gue cuma ngamen di jalanan kak. Gue bilang nggak apa-apa, di sana sudah ada bandnya gitu. Oh gitu. Bener, udah gue datang ke sana, gue nyanyi bener ada bandnya, dan ternyata anak bandnya suka juga sama gue, suka dengan ini ya, bukan suka sama gue ya karena gue cowok banget gitu, jadi gue nggak bisa ya. Jadi gue harus bener-bener kan gitu. Gue suka sama gue deh. Udah kita ngeband aja yuk bro, dia bilang oke deh kalau bilang sampai gue lagunya begini. Oh ya udah nggak apa-apa, sampai belajar dari situ pergaulan ya karena kita basic jalan kali ya. Iya, kita kan jalanan banyak jadi ketemu orang baru kita udah ngapain udah kayak saudara gitu kan. Jadi makin panjang makin banyak temen reguler kan nggak cuma satu band itu belum tentu playernya tetap ya. Ada band A, B, C yang bisa digabungin proyekan ini. Dan akhirnya aku dikenalin sama basisnya ada band lagi, aku main sama band ini sampai akhirnya muter tuh. Oh iya. Jakarta. Akhirnya kemana-mana. Sama banyak band juga. Sama banyak band juga. Sampai akhirnya aku long trip. Jadi cowok panggilan. Aku panggilan enggak, cuma lebih ke disewa. Oh disewa. Cowok sewaan. Ini kayak 11-12 sama LC ya. Kalau LC kan ladies club, kalau aku lelaki cadangan. Oh, lelaki cadangan bener. Oke, udah itu aja. Abis itu baru main di kafe. Main di bar, aku long trip, aku dipakai lagi. Aduh, binal banget sih. Binal banget nih. Awas ketahuan Kang Mode ditegur loh. Terus sampai akhirnya gue di long trip keluar kota, ke Batam, main di mana-mana. Long trip juga ngalamin. Long trip, sampai akhirnya baik lagi. Main di salah satu outlet yang oke lah, outlet oke. Udah bertahan di sana, nggak lama kemudian ya itu dia tiba-tiba ketemu. Aku jadi gini, kalau di NAF itu sendiri aku tuh punya temanku di Sukabumi. Dia itu salah satu orang-orang dalam NAF juga lah gitu loh. Waktu itu tiba-tiba ngomongin aku tuh kok aku sih geli banget sih ngomong aku gue aja sih ya kalau aku kayak mungkin itu nggak cocok sama tatonya. Telenovela banget gue gila anjir. Oke, terus telepon orang Sukabumi telepon terus nelfon yang pertama nggak buat NAF, jadi bisa nggak bantuin band ada proyekannya player, salah satu player di sana proyekannya, bantuin gue jadi vokalisnya. Oke dong, nggak masalah. Gue bilang kalau gue yang penting udah. Dia nggak nyebut bandnya apa? Ada bandnya. Band proyekannya. Proyekan dia. Proyekan dia sama salah satu player dari timnya NAF. Player NAF. Gitu. Terus aku bilang ya udah oke. Gue bilang yang penting gue berarti gue cuma additional ya. Gue bilang gue budget gue segini ya, kan kita mikir duit ya. Gue peduli setan mau lagunya gimana, yang penting gue dulu nomor 1 kan, cocok gue berangkat ya kan, gitu. Oke nih cocoknya, lumayan lah gue cancel job ini dapat ini lumayan nih, gue bilang udah, gue bilang gue gas, gue bilang oke. Gue kan memang lagi fokus juga, merit. Oh, lu mau merit juga? Merit gua, biar laki banget kan merit lah gua. Jadi gua merit lah. Gua lagi fokus merit, nabung tiba-tiba akhirnya tobat merit. Tobat enggak, masih suka main. Tobat aku. Jadi pada saat gua pengen lagi fokus merit, tiba-tiba ditelepon lagi sama teman gua itu. Karena gua lagi di kamar mandi, lagi boker gitu. Gua telepon.
lu mainnya sama ini ya, sama Naf ya. Ini apa namanya? Song listnya tuh. Ada buset yang benar gue main sama Naf, gue bilang. Iya, pas gue liatin, wah baru semua nih. Gue gimana lagunya nih? Dikasih waktu gue seminggu itu. Iya, lagunya baru semua. Baru, karena kan gue tahu Naf lagunya Lagi nggak boleh dibawain. Iya, nggak tahu nggak boleh dibawain segala macam. Wah, oke. Terus gimana nih kan bukannya ada vokalis nggak, itu audisi vokalis, dia bilang audisi. Karena gue tahu ada vokalis sebelum gue kan ada juga, cuma Oh iya, ada siapa? Mas Arda. Arda suaminya Tantri. Ya, dan gue juga nggak tahu kalau dia tuh memang sudah kalau gue nggak tahu karena gue nggak terlalu ngikutin, nggak tahu juga nggak ngikutin perkembangan di media sosial lah ya. Nah terus gimana nih gue bilang, ya udah ikut aja dah audisi nih, dia bilang lu nanti minggu depan datang ya. Ngapain gue bilang latihan, gue langsung buka pintu, gue udah matiin, oke gue matiin buka pintu, selalu boker tuh jongkok, yang gue dipakai sama Naf anjing, yang bener lu, dia bahasanya dipakai, terus iya ikut lagi tuh udah, kayak ngerejeki juga kali ya, gue datang tuh, ketemu sama orang, tapi gue backsound juga tuh, pada saat di telepon tuh gue ngomong juga sama temen, lu yakin anjing, gue bilang, gue tatoan anjir, gue bilang lu tau sendiri gue liar banget nih gue main, gue bilang terus bilang nggak apa-apa ya, lu bukannya kita bukan audisi PNS deh, jadi gue jalan lah kesana, ketemu sama Aude pertama kalinya, ketemu Ahil. Nah ini baru proses masuk ke Nafnya ini di sini ceritanya. Belum masuk, itu cuma kita itu bisa dibilang gue tuh kayak di audisi di atas panggung. Oke. Jadi ini ada panggung. Langsung manggung gitu itu. Buset, gue udah sudah dikasih pas lagi latihan sekali gue nih. Belum latihan, kumpul doang. Tiba-tiba nih ada ini kita manggung nih tanggal berapa? 16 atau 17 gitu Gus. 16 ya Gus ya? 16 17 bulan apa itu? Tahun berapa? Bulan November. Tahun? November baru masuk itu gue. Tahun lalu? Oh, 2024. Terus bilang langsung manggung mainnya tanggal 16 17 ya. Wih kagak bisa, gue bilang tanggal 16 gue merit, gila gue bilang. Nah terus gimana? Lah gimana nih katanya? Nah ini pertanyaan antara lu milih manggung atau merit? Nah iya gue bilang, gue pasti lah. Gue bilang gue nggak bisa nih, gue bilang tanggal 16. Yaudah gimana dong gitu ya? Udah kita cari alternatif lain, dan ternyata sudah ada pengganti, tapi memang Tuhan mungkin udahlah lu aja kayak gitu ya. Iya. Alhamdulillah 16 akhirnya diundur acaranya pas yang gue merit itu, jadi pas eventnya jadi yang main tuh tanggal 17, jadi selesai itu tuh seminggu. Bisa ya event dipundurin gitu ya? Karena satu program kalau nggak salah deh, satu program itu kalau nggak salah, terus di tanggal 16 gue mau merit, tanggal 17 gue manggung, dan itu kan berarti kan range cuma seminggu, gue harus ngapain 10 lagu dong, gue bilang anjir itu latihan sekali doang gue doang hafalin aja seminggu. Iya, gue lebih puyeng ngelatih ini ijab kabul. Takut salah dibanding lirik 10 lagu. Stres, soalnya pilot lagi ntar nih gawat nih gue nih kan. Gue COD mulu sama penghulu ntar nggak ada. Bener. Dari situ tanggal 16 kayaknya tanggal 17 kita main, dia bilang oke. Jadi pas lagi gue akad nikah itu sore ini pagi gue akad nikah, sore gue berangkat ke venue. Oh gitu. Langsung dari situ main, terus pulang aturan kita bercumbu namanya bercumbu. Malam pertama pengantin baru kan. Lampu bladurennya belum. Lampu merah pak. Tapi belum bladuren belum ya? Belum. Nangka jatuh. Ya gue pulang, pas baru pulang nyampe dapat jadwal lagi ternyata. Langsung kepincut lah teman-teman Naf ya. Iya, seminggu full itu masih belum dapat jawaban ini. Belum ada statement. Nah, statementnya di kapan setelah itu? Setelah tahun baru kalau nggak salah. Baru dikabarin. Dikabarin ada panggungan lagi, beberapa kali panggung, terus tiba-tiba oke, kita kayaknya udah cocok nih sama lu segala macem. Gue juga udah oke. Lu stay masih di Jakarta saat itu? Masih di Jakarta. Gue masih di Jakarta. Gue belum pergi tuh Bandung Jakarta. Oh, Bandung Jakarta. Sekarang dari Bandung. Alhamdulillah gue akhirnya pindah Bandung. Di sekarang. Cimahi ya? Cimahi. Oh, jadi orang Cimahi guys. Davici sih, kalau aku bilangnya Davici. Kenapa? Karena nanti modelnya kayak Dago, jadi Davici itu Dago pinggiran Cimahi. Gue dapat baru. Ada bahasa baru guys.
berasa dago. Bisa dipakai itu. Nah, soalnya kalau gue video tuh dago banget, tapi gue nyadar kan Cimahi. Oke, Davici. Dago, pinggiran Cimahi ya. Lu ini enggak sih maksudnya lu udah dari kecil lu suka nyanyi tuh? Bro? Kalau enggak sih, enggak ada. Enggak. Bukan malah keluarga gue enggak ada bakat nyanyi sebenarnya. Enggak ada. Lu nyanyi dari siapa? Karena gue SMA itu karena gue tuh keluarga gue broken home. Jadi gue kesana sini bingung, akhirnya gue memutuskan untuk gue sendiri lah gimana cara gue dapat duit. Ya itu dia mulai ngamen. Jadi udah mandiri dari kecil ya? Gue ngepang, gue dulunya pernah ngepang juga? Ngepang juga gue, ngikut ngepang sih. Rambutnya gini? Enggak gini, gue enggak gini. Enggak, mau. Emo banget gue. Emo. Di sini teman-teman masih buka jerawat semua. Buat nutupin. Oh gitu. Gue pikir ada turunan dari bokap nyokap. Karena banyaknya kan biasanya nurun dari orang tua ya. Banyak yang kayak gitu. Gak ada sih. Enggak ada ya? Gak ada. Kirain. Tapi kalau nyokap memang suka nyanyi. Cuma suka nyanyi. Cuma gue nggak. Mulai nyanyi tahun berapa? Dari waktu kelas mulai nyanyi. SMA gue. SMA baru nyanyi. SMA gue udah mulai gonjreng-gonjrengan, ngamen, banding ngamen, berbiolog gitu segala macam. Tapi asik vokalnya keren banget ya. Enggak lah. Cocok lah Naf milih. Gak enak deh. Jadi gak enak. Karena aku lihat kayaknya attitude-nya kalau aku ngelihat Naf, tapi sorry ya nggak tahu bener apa nggak. Koreksi kalau gue salah. Gue ngelihat Naf dari dulu kan kelihatannya tuh vokalis-vokalis yang sebelumnya kan kayaknya attitude tertib aja gitu tertib aja ya gitu. Sini kan kelihatannya tuh sosoknya aja udah beda. Gitu. Itu dia sih memang PR gue. Terus yang insecure sih. Tapi setelah ngomong sih kayaknya. Nah waktu saat lu ditawarin sama Naf nih, bro, lu yang membuat lu akhirnya mau gue gabung dengan Naf itu karena apa nih? Karena apanya nih gitu? Kan band banyak gitu maksudnya. Betul. Atau mungkin lu punya punya keinginan, sebenarnya gue dari dulu pengen cita-cita jadi vokalis band apa gitu, selain Naf. Sebenarnya gimana ya? Wah itu ada telepon tuh. Ada telepon tuh. Halo. Kring. Passwordnya halo. Sorry selingan dulu. Itu handphonenya di mana sih? Telepon di mana sih? Iya, oke matiin dulu. Ditanam. Di sini mah banyak selingan, sorry ya. Kemarin juga rame banget. Nah, terus yang bikin lu mau gabung tuh apa tuh tadi? Yang gue bikin gabung apa tuh? Pertama itu gue memang suka Naf. Suka Naf. Karena memang gue lahir di era-era juga gitu, di Naf juga gitu. Terus dengan makanya gue bilang vokalis sebelumnya itu 1-2 itu idola gue gitu loh. Karena memang gue juga banyak belajar. Kang Adi. Kang Adi itu memang KangAdi dia bukan orang Sunda bukan ya? Dia orang Makassar. Bang Adi sama Bang Arda. Mas Arda ya. Itu karena memang aku aku lagi suka banget sama mereka tuh karena terutama ya Bang Adi tuh karakternya kan suaranya gitu loh. Ya dulu kan gue nyanyi juga. Dulu gue nyanyi begitu juga gitu. Salah satu kiblat mereka juga. Gue salah satu ngiblatin mereka juga gitu. Iya gitu. Dan gue suka, jadi pada saat gue masuk di Naf kayak anjir. Dulu gue baru lagu ini. Lu kayak ngimpi enggak sih? Oh iyalah, kayak masa sih? Jangan gue, teman-teman gue aja yang tau gue, tai yang bener lu gitu. Kok bisa sih anjing gitu? Iya gue anjing gue. Iya anjir gue. Serius teman-teman, karena tahu gue kan tahu. Tapi lu happy apa shock sih sebenarnya? Anjir gue keterima nih gitu. Happy banget. Wah anjir. Cuma ada satu PR gue, tapi gimana nih, gue tuh tipe kalau orang overthinking ya, jadi aduh gimana nih, sedangkan kan yang udah kan vokalis pertama vokalis kedua tuh kan abang-abang gue nih kan dia karakternya kalem, senior ini nih. Lu jauh umurnya sama yang lain, sama Mas Kang Ode sama Kang Hilal. Jauh banget. Jauh. Aku jauh. Terus karena kepikiran overthinking tadi Iya. Ini serius ya Gus ya, pertama kali gue manggung ya. Oke.
Atau ada yang jujur mau disampaikan lagi nggak? Enggak, lagi apa? Enggak, siapa tuh mau cerita gitu. Lu punya unek-unek nggak sih? Jangan dong. Tiba-tiba WA masuk dan anjing. Dulu pertama kali karena gue mikirin karakter apa posisi mereka ya, maksudnya. Iya. Vokalis 1 atau vokalis 2 itu. Aduh, gue gimana nih? Sedangkan gue begini banget nih orangnya gitu loh. Oke. Lu tau nggak pertama kali gue manggung, first gue manggung, anjing sih tuh. Gue udah main siang tengah bolong ya kan, siang bolong gue main pakai kacamata, gue teriak lari, udah. Selamat malam, besar siang anjing, bangsat, anjing orang-orang pada gini semua, apaan sih ya? Itu pertama kali gue manggung loh. Lu nggak bisa bedain terang sama gelap ya? Gue udah stres, gue kan di strike ini, udah karena gue harus kayak gimana nih? Gue pertama kali gue gila, gue bawa bendera nih gue bilang nih. So langsung pada tutup mata semua kan, sampai kru gue datang nyamperin mereka, bang minta maaf ya bang El biasa jadi Batman nggak pernah jadi Superman. Serius gak? Tapi itu pengalaman nggak akan mungkin lupa lah. Itu lucu banget. Kata-kata karena gue biasa ngomong lu gitu kan ya guys. Gue harus karena kepikiran gue harus menjadi sosok yang bendera Naf ini yang dibawa. Gitu. Iya bener. Ya elegan. Iya elegan. Vokalis dulu elegan banget. Jadi pas gue manggung, oke. Gua mau kalian ikut nyanyi bareng sama gua baru inget gua ngomong gue dan aku juga mau. Apa sih lu? Ini gua baru denger sih kalau nggak bisa selamat siang jadi selamat malam. Gua baru denger vokalis kayak gitu. Kalau dulu kebanyakan saking gue stres gua anjir. Vokalis dulu tuh banyak yang salah nyebut media. Kalau dulu trennya gua main di TV A nyebutin TV B. Habis itu blacklist. Oh iya Kak. Iya banyak banget terus zaman dulu. Teman-teman gua ada yang kena blacklist tuh gara-gara begituan. Bahaya itu. Untungnya itu ya itu langsung kaget gua langsung sadar ya Gus ya. Iya gua ngapain jadi malam gua bilang. Lu kacamatanya copot dulu. Nah itu dia. Gua tuh kadang-kadang nggak pakai kacamata tuh gua kaget ngeliat muka orang-orang itu gua. Gitu gua. Nah udah aja. Akhirnya setelah itu jadi bareng sama Naf. Nah ini pasti ada beban berat dong sebenarnya kan. Tanggapan fans tuh kan biasanya terutama fansnya Naf gitu. Jelas. Tanggapan fansnya Naf tuh gimana tuh waktu awal lu gabung tuh bro dengan Naf? Karena sempat ada bulian atau apa ya? Karena netizen Indonesia itu kan pedes banget ya. Maksudnya kadang-kadang suka nggak nerima di saat dia udah loyal sama vokalis yang sebelumnya itu biasanya abis tuh dibully-bulinya. Pernah kayak gitu? Ada? Pernah sampai sekarang juga ada. Sekarang nggak ada. Cuma gue tuh bakal cuek ya, maksudnya cuekin aja. Mau ngecekin gue nggak apa-apa. Lu nggak drop? Enggak sih, gue enggak. Cuma ada kepikiran lah, kalau kepikiran gue lebih ke orang sekeliling gue ya, karena kayak nyokap gue, anak gue kan udah gede tuh, jadi ya kenapa? Gue cari nafkah lah ya. Jadi kayak gimana ya? Memang nggak bisa gue menggantikan yang biasa di kuping mereka dengar suaranya si benar. Ataupun jadi memang tiba-tiba diganti sama gue, mungkin akan ada pro kontra. Cuma menurut gue gini, gue cuma ngelakuin yang terbaik. Mereka percaya dan gue cuma meneruskan perjuangan yang sudah berjalan gitu loh. Masih jadi untuk masalah terima atau enggak ya baik lagi kalian. Kalau dibully gue segala macam, gue dibilang A B segala. Lu berusaha cuek aja sekarang. Cuek banget sih. Malah gue baik. Soalnya ada beberapa vokalis lain ya, kan karena pergantian vokalis kan ada di beberapa band nih terakhir beberapa tahun terakhir ini. Itu ada yang sempat gua pernah ngobrol sama mereka itu sampai mereka kena mental. Oh iya betul. Sepakat, benar. Sampai ada yang mau mundur. Iya. Ada yang mundur tapi dilarang udah jangan. Kalau gitu jangan dibaca. Iya gitu ya. Ada kayak gitu. Ada gitu. Cuma kalau gua tuh tipe kan enggak, gua baca. Oh baca gua. Cuek aja gua tawan. Apaan sih lu gini. Udah mati bacot gitu. Bacot tuh. Lu enggak balas aja bacot gitu. Enggak. Cuma kadang-kadang gua seneng. Enggak sih kalau kayak gitu rame loh. Nafnya naik lagi. Karena gimana, gue ngerasa kayak apa ya, justru gue seneng ada orang kayak gitu, maksudnya apa ya, berarti mereka kenotis, diperhatiin. Gue seneng ada mereka yang kayak begitu gitu. Iya benar. Cuma yang jadi masalah sebenarnya bukan dari luar, tapi lebih dalam mereka. Gue lebih harus menguatkan
orang-orang sekeliling gue ya, anak gue, nyokap gue, bini gue gitu, gue harus yang ngamanin itu loh ya. Itu sekolah ya di luar itu beberapa. Terus komentar yang paling pedas yang pernah lu baca apa tuh? Apa ya? Dibilang katanya gue kayak debt collector. Yang ngomong gue debt collector. Gara-gara tato lu. Gue nih tukang lagi bang emok. Cicilan nunggak 2 hari gue Uber lu. Apa yang paling ini ya? Gue debt collector. Terus ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Oh, sama dibandingin sih gue selalu dibandingin. Selalu gimana? Dibandingin sama ada siapa namanya Gus? Onat. Selalu Onat. Oh iya mirip ya. Gue baru nyadar mirip Onat. Bosen banget gue, sumpah. Bukan gimana ya Allah. Tapi kamunya hampir sama loh sama Onat. Enggak ya. Soalnya gini memang ya. Terus itu sih bang paling banyak itu sih. Paling banyak itu ya. Paling banyak itu. Oh no. Terus? Onat gitu terus. Iya sih. Manggung juga. Tapi perawakan lu kayak tato. Terus ya mungkin karena tato doang itu mirip. kali ya, Tatonya sampai sini nih. Ya Onat juga begitu. Enggak, jangan. Jangan. Nanti takut disangka. Jangan. Oh gitu ya. Iya, itu sih udah paling banyak sih debt collector lah. Gue nggak masalah, gue ketawa aja. Adi kok tahu sih gitu kan. Bini gue yang konser, udah biarin aja. Iya. Aja lah gitu loh. Soalnya dulu ada yang bilang, aduh lu nggak ganteng kayak yang polis lama itu. Itu pedas-pedas banget. Lu ketawa lagi siapa? Jangan-jangan dia lagi yang ngomen nih. Gue yang ngomen lu ya. Lu yang ngomen dia yang ngomen lu. Gue curiga dia ngomen. Salah lu ya. Wah tapi berarti banyak banget tuh yang sampai gitu aja. Tapi berusaha untuk tahan mental aja. Dan alhamdulillahnya tuh ada juga yang pro-nya juga. Ada yang pro-nya juga, ada. Banyak yang pro-nya. Gue senengnya sih itu sih. Jadi gue lebih kayak lebih fokus sama yang pro aja deh gitu. Iya benar. Itu gitu. Tapi lu sempat kulonungun dulu nggak sih sama ke teman-teman mantan vokalis yang sebelumnya, yang vokalis pertama atau vokalis kedua gitu? Gue yakin sih yang ada yang enggak lu. Dia jujur ya, gue baru masuk aja, belum fix jadi vokalis. Gue udah DM. Oh. Gue udah DM Mas Arda. Oh gitu. Udah DM. Kalau Mas Adi? Belum gue. Kenapa? Karena udah panas duluan gue nih, aduh baik banget nih. Gue mau tahu dulu panasnya dari mana nih gitu kan udah. Kenapa lu panas kenapa? Udah dapat info apa ini gak boleh ini segala macam. Aduh gue puyeng gue harus gimana nih gitu. Udah puyeng gue bilang gitu. Gue udah puyeng duluan gitu. Tapi memang gue ada malah pengen banget gue kata maksudnya silaturahmi lah ya lu. Bahasa kasarnya Mas Arda ataupun Adi itu kan udah ini senior gua tuh. Iya benar. Gua harus gimana harus permisi dulu dan ya. Gua sangat senang sekali bisa meneruskan ini gitu loh. Di luar apapun yang terjadi, ini antara gua sama di pribadi gua Iya benar. Apa ya mengidolakan. Iya sih sebenarnya lebih ke etika ya, etika aja. Dulu juga siapa 5 minutes tuh siapa? Richie ya? Richie juga. Ya? Oh iya diminum aja. Monggo enak. Ini air putih. Kemudian dapat dari Sierra. Thank you teman-teman Sierra. Segar banget ini. Iya. Ini ada campuran doanya enggak ya? Aduh. Kita juga minum dulu ya. Sambil ini ada azan sebenarnya. Kita stop dulu kali ya. Bagaimana? Azan dulu. Oke. Nah, jadi lu izin ya jadi sama kakak senior. Iya, kakak senior. Lebih ke memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri aja. Memperkenalkan diri gua gitu. Izin melanjutkan. No, gue just memperkenalkan diri. Seenggaknya udah dapat notice lah. Dia udah tahu kalau gue memberitahu secara nggak langsung lah kalau gue sekarang sama gitu lah. Oh gitu. Belum gue pengen banget malah. Sejujurnya gue pengen banget ketemu sama mereka. Ya karena biar gimana pun ya tetap gue mengidolakan mereka lah gitu. Iya. Karena zaman sekarang tuh etika tuh penting banget. Oh iyalah ada. Etika salah dikit dimasalahin. Iya. Ya beruntungnya kita di jalan itu tak bisa memanusiakan manusia, jadi bisa kita dididik seperti itu gitu. Lu mau sebangsat apapun, lu sebandel apapun, lu tahu rules lu seperti apa sebagai manusia. Lu ada proses soalnya. Iya. Dari tadi dibilang dari awal ngamen jadi lu lebih ngerti itu. Nah terus gimana tanggapan lu bro sebagai vokalis baru ini tentang band yang somasi-somasian terus
Lu Gue baru pertama kali lagi. kenapa anjing. ketawa? Pertama kali gue anjir. Enggak, gue Gua jujur suka aja. Cinta, anjir. Enggak, gue bukan ke lu sebenarnya karena semuanya banyak yang kayak gitu ya sekarang ya. Gara-gara bawain lagu ciptaan Mantan Vokalis. Betul sih. Gini ya udahlah langsung aja lah. Gue tanya aja ini tanggapan lu karena kan lu banyak ada ya ibaratnya di sampai ada di sosmed somasi sama mantan vokalis yang awal tuh. Gimana tuh? Aduh, kalau gue begini ya, aduh. Ini gue baru pertama kali di industri. Oke, pertama di industri. Iya, oke. Gue udah kaget ame situasi. Gue dapat kemarin gue baca lirik, sekarang baca somasi. Hai, apa sih gue? Apa sih nih gue? Aduh, gue bilang. Terus nggak, pertama ini dulu apa ya itu yang gue udah tahu dulu nih bahwa kita nggak bisa bawa lagu ini ya lagu yang oke, kenapa ya? Gue cari tahu sendiri kenapanya. Terus karena gue ada di dalam ya, ada di dalam NAF pada saat manggung, dan memang gue tahu dan sangat tahu gue bahwa tim NAF ini setiap ada tawaran untuk main manggung itu selalu disclaimer dari awal kalau kita tidak bisa bawa lagu lama. pasti itu Selalu pasti, dan itu selalu. Tapi kenapa bisa jadi bawain Nama di last minute tiba-tiba ini ownernya kepentingan si venue. Terus gimana nanti kita akan ini ya biasa lah, maksudnya udah aman segala macam udah ya. Tapi sebenarnya bisa nolak kan sebenarnya. Bisa, cuma gimana ya udah di ini ya udah last minute mau nggak mau ya memang salah. Makanya pas karena gue tahu tentang somasi dan gue tahu dan di situ penjelasannya sudah jelas, sudah dijelaskan segala macam. Oke. Pada saat kemarin kita melakukan kesalahan itu, terakhir gue ngomong dan gue ngomong sama teman-teman. Yuk buat video. Kita minta maaf. Oh, akhirnya bikin itu. Iya, gue permintaan klarifikasi permintaan maaf. Buat menjelaskan tetek bengek segala macam bla bla yang terjadi pun tetap aja kita salah. Iya dong, lu udah gue larang lu gini. Itu loh, kita tetap harus menghargai di situ gitu. Iya, dia yang punya karya. Iya, cuman yang gue sayangkan kayak Nah, ini yang disayangin sama lo apa nih? Yang bikin lu stres. Gue gitu. Gue usah di posisi gue sebagai di posisi gue sebagai vokalis NAF ya. Gue penggemar NAF lah. Iya, dari dulu kan. So kenapa sih harus kayak aduh si anjing gitu loh. Anjingnya udah dalam banget ya. Aduh, kenapa sih gitu loh. Gue kayak harus terjadi kayak gini. Gue kayak ngerasa aduh gimana. Ya itu yang gue sayangin ya. Tapi baik lagi gue nggak tahu masalah seperti apa di dalam itu semua. Tapi yang jelas karena gue di dalam, gue tahu permasalahannya seperti apa dan ini bisa diselesaikan. Even tidak bisa membawakan lagi pun it's okay. Tapi gue pengen ada komunikasi, paham gak sih lu? Oke. Yang terjadi yang simpang siur tuh beritanya A B C. Gue pengen tuh udah abrogin lah anjing gitu. Maksudnya udah duduk bareng ngopi kek, mau minum kek, selalu deh nongkrong dah gitu. Peluk-pelukan pokoknya lu komunikasi aja. Jangan sampai udah dapat masalah ini ditambah permasalahan ternyata permasalahan yang udah yang katanya permasalahan segala macam sebenarnya itu bisa diselesaikan. Dan yang setahu gua yang di dalam gua gua bersaksi bahwa mereka teman-teman gua gua tidak membela tapi gua pengen kebenaran ya. Gua pengen kebenaran. Mereka sangat pengen. Oh, jadi sebenarnya jadi sebenarnya untuk ngajak teman-teman dan atau niat baik dari teman-teman NAF sendiri untuk ketemu sama yang bersangkutan tuh sebenarnya sudah ada untuk buat ngobrol langsung. Sangat. Udah kayak udah sih sampai jujur ya sampai udah bilang udah ini mah udah enggak selek down deui atuh. Iya. Sekolot. Iya benar. Itu loh dong. Nah, tapi kenapa tapi sampai sekarang belum bisa ketemu? Alasannya belum apa? Padahal kan sebenarnya tinggal gue pengen komunikasi gitu untuk ketemu. Cuma beta gue tuh berharap ada pengen sih gue pengen. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue pribadi nih, gue kan cuek banget orangnya. Gue bisa selonong boy gitu maksudnya orang segala. Cuma kayaknya lebih beta tuh ada ya berharap sih kita nggak tahu ya gue juga lagi cari solusi untuk ada satu pihak yang bisa ayo kita kumpul bareng yuk udah bareng gitu loh kayak gitu sih. Sampai detik ini belum kerja kesampaian berarti kayak gitu. Belum, tapi padahal kan sebenarnya dengan ngobrol kan bisa
bisa ada obrolan yang lebih bijak gitu. Betul. Nanti hasil yang bisa dihasilin gitu. Betul. Mungkin ada aturan yang akhirnya disepakati bareng-bareng. Tapi memang satu yang harus digarisbawahi bahwa kalau saat kita bertemu dan kita kumpul bareng, bukan kita memohon untuk meminta karya atau segala macam, tidak. Tapi seenggaknya komunikasi aja dulu lah. Seenggaknya silaturahmi baik lagi aja dulu. Udah ada yang ngontak ke sana, tapi baru ngontak gitu berarti. Udah untuk mencoba untuk menghubungi gitu. So far sih udah. Ada, cuman belum ada direspon. Belum direspon. Belum. Maksudnya konteks sananya belum tahu gue, belum tahu kayaknya belum. Mungkin bisa dicoba dulu ya, Bro. Iya, gue pengennya sih gitu. Jadi aduh Tuhan, ya Allah lah. Gue pengen baik-baik aja lah, guys. Please aja sih udah gitu loh, enggak usah yang terlalu lala lili anjay. Udahlah, gua enjoy gitu maksud gue. Apapun permasalahan menurut gue, sayang gue ngeliat abang-abang gue ini udah senior gue, bang, udah yang gue idolain, pasti sebagai penggemar ya. Gue kan penggemar kan, jadi di luar vokalis, gue penggemar Naf, dan gue pengen tuh ya udah baik-baik aja lah gitu maksudnya. Gitu loh, gak usah ada di gimana gitu. Itu sampai kemarin gue buat video tuh, gue paksa mereka untuk ayo kita bervideo, udah kita minta maaf gitu. Jadi sebenarnya hal bijak yang dilakukan oleh teman-teman Nafsi sudah dilakukan. Kita sudah melakukan. Tapi di pihak ininya nerima dengan hal yang sudah dilakukan. Yang dari kemarin kita kan lewat ini ya, lewat sosial media. Lawyernya. Lawyernya. Ada lawyernya. Macam udah oke, ya udah. Gitu. Ya itulah maksud gue, udahlah. Capek gue, sumpah. Gue baru pertama kali lu masuk. Jadi yang paling enak lu sekarang gimana? Enak gue itu doang sih. Apa sih anjing? Maksudnya, aduh capek banget sih. Karena lu kan sebenarnya anak baru ya. Iya, nggak tahu ya gimana. Tau-taunya dicegokin jamu pahit gitu kan. Apa sih gitu gue bilang. Belum apa-apa, baru ngapalin. Ini ada lagu baru, lirik baru. Besokannya bukan lirik lagi, yang somasi gue baca. Apa sih gue bilang, aduh. Oh gitu. Nah nih kalau misalkan lu dikasih kesempatan nih, bro. Ada nggak sesuatu yang pribadi banget dari lu pengen lu sampaikan terhadap kakak senior nih yang vokalis pertama ini? Ada nggak lu sebagai vokalis penerus lah ibaratnya? Dengan kejadian kayak gini kan, karena ini agak cukup kisruh kan. Abangku, gue harus pakai backup sedih ya, pakai backup sedih ya. Lihat ke kamera aja. Siapa tuh lu punya statement yang memang akhirnya wah ini bisa jadi sesuatu yang gimana gitu. Ya, abangku, abang Adi, abang salah satu idola maksud idola El sekarang ada di rumah yang dimana Abang Adi juga pernah tempatin rumah ini gitu loh. Dan El sekarang lagi ada di sini. El meneruskan perjuangan teman-teman yang lain juga, teman-teman abang juga. El harap semua baik-baik, bisa jadi baik-baik saja. Maksudnya dalam arti kesalahan-kesalahan kita semua bisa dimaafin sama abang. Dan El harap semua baik-baik aja, maksudnya komunikasi semua baik, bisa ngopi bareng, kita bisa enjoy di luar bisnis deh bahasanya. Kita bisa ngobrol, karena jujur bang, kita lebih baik lebih baik bener kata abang, gue pengen abang ada ngomong kan pengen coba buktikan Naf bisa berkarya sendiri dengan karyanya. Dan jujur support yang paling penting adalah buat gua pribadi ya, karena gua di rumah, itu adalah dari orang-orang, support dari orang-orang yang hatinya tuh memaafkan dan bisa menerima gitu loh. Itu sih gua harap itu sudah sih buat abang gua gitu. Karena harapan gue itu dong, sudahlah kita baik-baik saja. Even kemarin kan cuma baik-baik cuma by media sosial. Buat gue pengen ayo kita kumpul bareng lah. Sosialisasi bertemu. Kalau cuma minta maaf aja sama bayi ini, ayo kita ketemu. Gue pengen kita ketemu bareng, kumpul bareng, duduk bareng, warawir di luar B2B deh, nggak masalah deh. Karena itu buat gue itu support paling jar buat gue. Gitu sih. Ya mudah-mudahan sih ya, maksudnya Bang Adi juga ya. Dan bukan gua lo anak baru gitu. Maksudnya mungkin netizen dari Bang lo anak baru enggak tahu apa-apa tuh. Di luar apapun gua enggak tahu apapun, yang sekarang gua lakukan, yang
posisi gue sekarang ini ada di rumah ini. Pada saat ada ketidaknyamanan, ada something, pasti gue akan ngerasa untuk membenahi lah gitu. Oh gitu. Gitu ada rasa Karena udah tanggung jawab sebagai gitu. yang tinggal di dalam rumahnya ya. Gitu. Ya sih, gue sih harap mudah-mudahan sih kedepannya jadi ada support, saling support Iya, sebenarnya gitu. Ya entah regulasinya seperti apa ya. Nggak masalah. Gimana pun aturannya Iya, yang penting tapi- semua sama-sama happy. Happy aja, gue cuma pengen fun aja dah, maksudnya baik-baik aja deh gitu, nggak usah ada yang nggak usah kayak gitu-gitu lagi. Dan kemarin kayaknya pertama juga kayak Naf ya untuk bikin klarifikasi kayak gitu ya, itu first. Nah solusinya dari NAF sekarang gimana? Kan ini kemarin maksudnya ada nggak maksudnya dari teman-teman NAF juga oh ya udah deh kalau kondisinya begini akan membuat skisru kita harus begini aja lah sekarang gitu. Maksudnya pada saat panggung. Kita udah nggak, memang sudah sama sekali tidak. Berapa panggung tidak pernah bawa lagu. Oh itu udah itu solusi yang diputuskan di dalam NAF. Sudah. Kita tidak. Dan sekarang fokusnya ke berkarya aja. Kita karya baru ya. Naikin karya baru-baru lagi menjadi karya NAF ya. Nah, sampai sekarang pun gue masih terus berkarya sama Auda ataupun Ahilal gitu. Oh gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan sih karena ya gue sih cukup mirip ya, maksudnya gimana ya, bukan statement, gue juga nggak berani ngomong statement sebenarnya di sini. Gue cuman pengen aja sih sebenarnya, harapannya sih musik Indonesia tuh sehat baik-baik aja. dan tidak ada permasalahan-permasalahan seperti ini. Cuman memang ini butuh peran banget dari pemerintah sih sebenarnya, dan pihak-pihak pelaku industrinya juga untuk bisa mencari solusi. Betul. Agar hal-hal gini tuh nggak kejadian lagi, terutama di regulasi bro. Gitu, itu regulasinya emang harus dibenerin banget. Dan ketegasan pemerintahnya, aduh ayolah. Dan jangan mengacu ke banyak kepentingan pribadi untuk menciptakan regulasinya. Gila, puyeng sekarang gue. Puyeng ini semuanya, posisi kasihan beneran. Bener deh, gue baru berasa sekarang. Nah terus jadi sekarang Naf tuh pas perform ya bro, pas perform itu berarti lagu Naf itu kan 99% itu kan berapa persen ya? Bener nggak sih kalau salah? Ya ibaratnya terbanyaknya itu kan diciptakan oleh Bang Adi nih, gitu betul, sebagai vokalis pertama itu banyak banget ya hitsnya gitu. Sedangkan kan sekarang udah nggak boleh, dan itu kebijakan yang dilakukan oleh Naf juga. Terus kalau off air suka bawain lagu-lagu orang nggak? Lagu orang itu suka. Kebanyakan kita lagu sendiri sih. Sendiri. Lagu orang lagu luar kita. Lagu luar, bukan lagu Indonesia. Jarang lagu Indonesia. Jarang. Tapi ada nggak? Nggak. Ada lagu Indonesia. Cuma satu dua gitu ya. Beberapa event aja. Nah itu mekanismenya yang dipakai gimana nih sama Naf di saat off air, karena kan apa direct license gitu atau izin ke penciptanya langsung? LMK. Jadi ngikutin aja aturan regulasi yang sekarang. Karena so far kan ngikutin yang gue tahu ya. Bayarnya ke LMK. LMK semua udah. Berarti si event dong yang bayar? Iyalah pasti event, karena udah kan pada setiap kita manggung pasti kan diminta songlist kan. Iya betul. Songlist kita kirim, dia tahu pasti ini lagu tanggung jawab dia aja ya. Iyalah udah bukan urusan kita. Karena ada beberapa band yang ada beberapa band nih sampai saat ini juga kan yang apa sih bro maksudnya mau manggung tuh bener-bener dia akhirnya kasak-kusuk mencari pemilik lagunya dan akhirnya izin direct ke penciptanya. Ada juga. Betul, ada kayak gitu. Cuma kalau kita kemarin kan, dan memang karena gue tahu kisru yang sekarang ya ayah, jadi kayak udah deh kita covernya barat aja deh gitu. Ada sih gitu, lagu barat aja sih yang berarti, singelongan gitu. Berarti intinya Naf lebih mengacu ke dengan regulasi yang sekarang dulu aja, sesuai undang-undangnya. Ikutin dulu, karena belum ada. Itu dia memang ketegasan itu penting banget sih, mas. Pemerintah jangan bertele-tele dan terlalu berlarut-larut, karena semakin berlarut semakin banyak masalah-masalah yang tuyul kayak keluar tiba-tiba nongol kayak kemarin gue kaget ini apa tuh yang anak reguler. Oh iya. Oh yang di ini. Oh iya benar. yang di Kalimantan ya? Iya itu ditagih. Gila, gue kaget. Anjir reguler lah ini masalah. Tapi ternyata ada penjelasan. Iya, gue sempat penjelasan di situ. Gue sempat komen sih. Gue penjelasan lu anjir. Gue sempat komen. Menurut gue kayaknya yang dibahas di situ somasinya itu kan bukan pihak LMK yang somasi, bukan somasi apa? Somasi ya? Somasi yang mengkonsumasi itu bukan LMK. Karena LMK sih sebenarnya untuk pemakaian lagunya yang gua kemarin sempat komen itu, tapi nggak tahu bener apa enggak ya. Kalau ada yang punya pendapat isi aja di kolom komentar deh. Gue lebih ngejelasin si LMK itu tidak mempermasalahkan karena mengkolek lagunya emang udah tugas mereka gitu. Jadi yang kemarin yang gua permasalahkan itu lebih ke
pemakaian artwork. Iya ya gue tahu. Makanya yang somasinya manajemennya bukan LMK. Karena itu gue baca itu. Kita nggak pernah tahu loh nama seorang musisi itu atau brandnya atau logo artworknya itu udah didaftarin Haki kan, kita nggak pernah tahu. Nah ini dia nih, gue sebagai reguleran juga, gue baru tahu tuh dan baru ini gue ada kasus yang seperti ini. Gue sebagai reguler juga ya, maksudnya teman-teman reguler gue, kita pernah tribute lagu-lagunya salah satu penyanyi lah misalkan gitu. Dulu fine-fine aja, sekarang jadi kayak begini. Nah ini butuh ketegasan pemerintah bahwa ada rulesnya untuk jadi teman-teman reguler, bukan gue gimana ya, teman reguler pun jadi tahu, oh ini ternyata rulesnya seperti ini, nggak kayak udah mungkin yang dipakai sama si Balikpapan itu, yang di Balikpapan itu mungkin biasa dia lakuin, tapi ternyata dengan ada yang kayak begini, apalagi soal kayak gini kena juga. Ada impactnya sih sebenarnya. Banyak musisi yang takut sekarang. Kayaknya begitu, nggak tahu ya. Coba tanya teman-teman. Pada takut nggak sih sebenarnya? Pasti aja. Pada dasarnya sih sebenarnya semenjak dulu kan makanya adem ayam sebenarnya kan karena mengacu ke undang-undang itu kan sebenarnya. Kalau nggak salah, benar nggak sih? Betul. Ada satu pasal yang bahwa yang membayar kan penyelenggaranya. Sampai saat ini juga undang-undangnya masih begitu. Gitu kan. Ya itu sih sebenarnya yang mungkin yang mesti dipertanyakan lebih ke transparansi ke si penciptanya. Mungkin saat ini sih yang harus diperjuangkan masalah itu sih kayaknya. Benar nggak? Setuju nggak sih? Setuju, sepakat gue. Karena gue di situ juga gue dapat info dari teman-teman musisi yang sudah main di industri juga bahwa seperti ini lah di sini. Memang di Indonesia begini gini beda sama di sini segala macam. Oh iya berarti lebih ada transparansi itu. Transparansinya dan mungkin sistem pengkolekannya kali ya harus dibenerin. Bener nggak sih bro? Dan lebih jadi sejahtera semua. Iya dong gitu, nanti gue disalahin sendiri nih. Biar sejahtera gitu loh maksud gue tuh. Ada yang komen, ada yang WA gue. Maksudnya sejahtera dan jelas lah. Iya lebih terutama terbuka aja. Gue lebih kayak ke teman-teman reguler yang ngamen yang benar-benar bayarannya tuh nggak besar loh gitu loh. Iya. Bayar nggak, karena gue pernah di situ. Iya kasihan gitu sebenarnya. Gitu loh. Dan mereka cuma niat menghibur aja gitu loh. Ya, gue harap sih ada kejelasan lah dari pemerintah secepatnya lah dengan kan ada lembaga-lembaga sekarang nih yang sedang berusaha untuk menyelesaikan itu semua. Semoga bisa bersatu untuk benar-benar dapat terangnya lah gitu. Gotong royong lah, perbaiki regulasinya biar semuanya nyaman ya. Karena ini nyangkut banyak stakeholder soalnya. Betul. Banyak banget. Musisi terselamatkan, pihak ini yang nggak selamat. Itu harus dipikirin baik-baik sih sebenarnya. Mudah-mudahan aja. Amin. Pemilu kemarin politik enggak anjir gue enggak bawa jas gue masalahnya gue ngarahnya enggak ke situ. Banyak teman-teman kita yang masuk legislatif. Oh iya. Mohon dibantu aja lah. Oh iya dong gitu maksudnya. Oh iya buat terutama yang memang basicnya di musik ataupun di seniman pasti dia akan dilagiansi pasti untuk bantu. Ya banyak kan ada Teh Meli Guslow, ada bukan Kang Arman enggak ya? Mas Dani Ahmad, Teh Meli, ada banyak lah. Mudah-mudahan. Gue yakin sih mereka akan berusaha memikirkan itu mudah-mudahan. Sekarang segala musisinya support aja. Bener. Terus jangan panas dulu di bawah. Gitu kan. Udah ribut kan jadinya. Kan kayak ini. Biasa megang lirik loh gue anjing. Anjir. Terus akhirnya megang apa bro? Megang surat cinta. Dan yang gue kaget tiba-tiba di chat gue ada chat masuk. Biasa nomor nggak dikenal tuh ajakan game gitu. Tiba-tiba beda nih. Oke, karena kan tadi kita ngomongin masalah itu tuh. Jadi kan lagi banyak somasi apa. Jadi tadi ada satu ketraumaan. Akhirnya timbullah ketakutan dia musisi-musisi. Betul. Untuk membawakan lagu dengan dengan regulasi yang menurut gua nggak jelas banget nih akhirnya jadinya. Nah, lu sendiri bro takut nggak kalau manggung? Takut nggak sih maksudnya lu manggung jadi nggak pecah gitu gara-gara lu nggak bawain hits lu? Lu ada pemikiran gitu setiap mau naik panggung? Pasti setiap manggung itu pasti setiap manggung tuh gue kepikiran ke situ pasti. Jadi gue punya strategi gimana caranya ya itu basicnya alhamdulillah ya maksudnya kita basicnya main di reguler kita bisa main ngafe kan gimana caranya kita bisa nge-treat customer ya jadi
ya gimana, gue pelakuin hal yang sama aja sih. Ya pastilah beban anjir, ini orang pasti ngarepin lagu ini segala macam bla 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 bla. Tapi ya gimana caranya performan gue bisa buat mereka tidak sengaja mengobati kekecewaan itu lah gitu. Gitu ya. Gitu sih. Gara-gara lu nggak bisa bawain lagu hits, lu ada sempat Sempet tuh ngomong anjir. Sempet nggak sih? Gue sempat ngomong gini, lagu ini dong. Ya, jangan, ntar gue kena somasi mau lu gitu ya. Nih, gue mau nanya. Gue ngomong gue serius gue. Bodoh amat gue. Tapi lu sering begitu jadinya. Iya, gue jadiin. Akhirnya udah jadiin gimmick. Ya mau gimana lagi? Awalnya kan ini ya, apa namanya? Lu sempet ini nggak? Maksudnya gini, begitu masuk NAF ya. Begitu masuk NAF, terus ketemu masalah ini gede banget. Nah terus lu sempet kesel sama pihak yang bersangkutan, kesel banget lu pernah? Iya. Bang Ade ya, sumpah bang sempat gue, ya anjing apaan sih gitu, bang sumpah Bang Ade makanya, cuma kan ya namanya umur membuat kita untuk menjadi bijak Bang Ade, jadi kayak ya udah sih. Jadi, tapi akhirnya, iya lah, jadi sempat gue kayak anjing apaan sih kayak gini nih, ini apa sampai gue bilang drama kenti lah gue sumpah gue kayak gitu gue, serius gue sempet kayak serius gue sampai kayak gitu. Tapi sekarang sampai akhirnya gue ini menghadapinya dengan ya belajar untuk bijak. Iya. Oke, gimana tenang, kalem, sholat doa. Sama-sama introspeksi aja. Akhirnya introspeksi juga ya. Introspeksi. Akhirnya gue ternyata gue tidak bisa menyalahkan, tapi karena gue udah lihat datanya, by data, oh ini kesalahan kita, udah. Iya udah. Minta maaf nggak ribet, anjir ribet. Gue ngomong, lu bener, gue bener, gue salah, gue minta maaf anjing udah selesai. Udah minta maaf, udah kelar. Gue pengen semua baik-baik aja, udah gimana komunikasi dengan baik. Dari Kang Ode, Kang Hilal juga sama udah gitu sekarang. Secara prinsipnya gue udah gitu. sangat, karena gue di dalam ya. Iya. Gue ngelihat mereka udah berubah maksudnya kayak anjing udah berubah, maksudnya dalam arti kayak untuk berani untuk statement bikin video buat gue tuh udah kayak satu kebanggaan buat gue anjing gitu loh. Udah dia berani untuk minta maaf selama klarifikasi sudah oke. Jadi berarti progresnya bagus ya dari teman-teman NAF-nya juga. Tinggal ketemu aja bro. Ketemu ngopi, beli sempol ayam, cilor kayak gue yang beliin anjir, sausnya gue ngocokin. Kasih air dikit biar gak kental. Enak ya ngobrol sama dia. Bebas banget keluar ngomongannya. Begitu sih slow. Terus ada strategi nggak NAF sendiri buat nge-grab anak-anak zilenial sekarang nih? Karena kan lu juga vokalis yang lu milenial lu apa Gen X? Gue lebih ke kalau 90-an apa sih? 90 milenial ya? Milenial. Ya. Masuknya ke milenial. Nah, berarti ada strategi dong buat nge-grab. Lu harusnya lebih ngerti kan dong. Berarti kan untuk nge-grab anak zilenial sekarang buat lebih mengenal NAF sekarang, ada strateginya nggak sekarang? Strateginya sih apa ya, lebih ke apa ya, memang karena gue udah biasa begini, masih biasa kayak gini, jadi buat ngerangkul anak-anaknya ya buat enjoy-nya udah aman sih. Udah nyaman. Udah dengan cara gue sendiri aja gitu. Lu pendekatan juga sama anak-anak artis milenial atau misalkan musisi-musisi yang milenial juga. Iya. Pendekatan juga itu penting banget ya. TikTok segala macam. Itu penting banget ya. Penting jadi, banget. Karena biar kita tahu. Lu anak TikTok juga kan? Sebelum ini TikTokers anjing. Gue TikTokers banget tapi gue nggak gini-gini. Gak gini-gini. Enggak. Sorry. Enggak gitu. Enggak gini. Sebelum NAF gue tuh jadi setiap habis manggung malam jam 12 gue bingung cari duit tambahan gue di live TikTok. Nah ini berarti salah satu strateginya. Tapi sekarang masih melakukan? Enggak, setelah di NAF. Ini boleh gue cerita nggak sih? Boleh ya? Boleh. Gue di live TikTok. Gue nggak tahu juga ceritanya apa, makanya gue boleh aja ceritain. Jadi gini ya. Gue gitu ya. Live TikTok itu gue tuh bukan musik gak? Oh bukan, jadi apa? Musik gue. Apa? Wah. Ngondek. Sang lah. Apa bener, gue penasaran, gue nggak tahu. Jadi gue tuh live TikTok itu, jadi itu kalau misalnya ada teman-teman yang tahu lah, mereka tahu gue tuh jadi kalau panas gue. Kenapa? Kena rokok. Ada yang ngirim tuh kalau gitu. Wah ini langsung berimpact. Oke, terus itu apa? Konten apa? Gue tuh jadi ngomongin tentang seks.
Itu laku banget itu. Jadi gue tuh nggak ada gue ngomong tentang gue main musik, gue nyanyi, nggak ada. Nggak ada, lu nggak main musik di TikTok? Nggak ada. Jadi sekarang berhenti. Mereka tahu kalau gue main musik, dia tahu. Jadi gue tahu mereka pada tahu kalau gue ngamen di itu gue tahu. Cuma pada saat live itu udahlah gue nggak ada main musik. Jadi gue ngomongin seks. Sekarang nggak? Hah? Sekarang nggak? Karena bendera. Oh, bendera. Jadi lebih ke menahan. Tapi sebenarnya kan umuran kita seumur gini kan sebenarnya normal-normal aja ya ngomong gitu. Itu yang gue bukan menormalisasikan hal. Iya maksudnya. Oh, kan dia gua salah dia mengajak dia nih. Gue salah ngomong. Ya. Terus. Jadi apa ya? Lebih kayak untuk yang udah ini ya apa udah akhir balik kan biasa gitu. Ya itu kayaknya hal-hal yang biasa gitu maksudnya hal yang kayak gitu. Itu gue ceritain. Gue bilang jangan mau lu cewek lu apa biar bikin sange doang jangan mau. Cowok lu juga harus bikin sange. Gue bilang gimana bang caranya? Rame begini caranya. Lu masih inget gayanya nggak? Aduh, posisi. Jangan. Gue mikir gitu, aduh. Soalnya lo ada statement sama Ben. Iya. Hati-hati, jangan. Iya. Kalau Bennya sampai bilang gini dia. Kampret emang lo. Kalau gini mancing. Iya. Sampai gue tanyain lah. Sampai ada nge-DM gue, aduh bang, gue udah puyeng nih bang, katanya. Wah puyeng minum Xangrip gue bilang. Minum obat gue bilang gitu. Sampai kalau ada yang puyeng bang, ayo dong live lagi. Nah itu cuma pada saat gue itu engagementnya bagus loh bro. Banget, gue justru kalau gue nyanyi, gue so bijak. Halo guys, apa kabar semuanya? Tai pupuk, nggak ada itu yang nonton. Tapi kalau gue ngomong, guys lu tau nggak, gue kalau begini tuh, rame, give sana sini, DM aja ada yang ngepap, apaan sih? Nanti kalau ini kabarin ya. Siapa tahu lu berubah pikiran mau melakukan lagi. Enggak ya. Tapi itu ya itu dia ketemu bini gua tuh. Iya. Bini lu gimana bini lu? Ketemu di TikTok itu. Iya. Kebongkar deh gua. Ketemu di TikTok ya kan. Oh, ketemu di TikTok. Jadi tahu lu lagi begitu. Tahu, dia tahu bini gua. Jadi sebelum pas kenalan ketemu gue kasih tau gue bukan cowok ini ya, gue bilang gue bengal banget sumpah, gue nggak bohong. Mending gue ngomong dari awal dibanding ngomong dari teman-teman gue. Iya benar. Mendingan langsung ya. Dan ada anjir. Gitu. Penasaran gue. Cuma kalau kemarin kayak gue masih suka live, cuma kalau sekarang live kan kayak ya itu dia gue lebih kan menjaga. Ya gitu. Nah kalau bang, kenapa bang nggak ngomongin yang udah tengah malam nih bang, ayo dong ubah temanya, kagak bisa anjing gue. Berarti sebenarnya brandingan lu udah bagus loh di publik. Ya walaupun area itu gitu. Iya, itu ya, emang ya gimana? Soalnya di Indonesia kan yang paling begitu. Ya kalau kita mau yang paling hancur sama yang paling bagus yang naik di Indonesia kan. Kalau di tengah-tengah tuh kayaknya enggak. Itu dia sosok gitu. Bingung ya bang, karena memang bingung. Sebenarnya dia masih pengen. Hai, itu bang ya, itu lagu harus menjaga. Konten lu masih ada? Apa? Konten yang waktu dulu tuh ada lu posting di jejak digital lu masih ada? Ada. Oh ya udah. Ada sampai percaya nggak? Waktu TikTok gua tuh mereka bikin grup loh. Bikin grup? Anak buah papa L. Banyak banget anak gue anjing gue bilang. Serius tapi banget. Bro, ini strategi marketing, bro. Gue nggak tahu ada grup itu. Oh, nggak tahu. Jadi mereka viewers itu yang bikin itu. Guys, viewers gue tuh di TikTok gue tuh followers gue nggak banyak, tapi kalau gue ini live itu stabil, yang nonton tuh stabil ya. Jadi membership banget tuh mereka gitu loh. Udah tahu banget nih jadwal nih, bakal jam 11 malam bakal nongol nih katanya. Udah loyal. Mereka jadi tiba-tiba bikin, Bang El mau nggak gabung ke grup apaan? Anak buah Papa El. Aduh. Nggak KB bini gue nih. Baik banget anaknya. Ketemu gue. Nah, gila. Kalau yang penasaran mah cari aja lah. Janganlah. Sekarang udah bijak kok gue. Udah bijak kok gue. Nah,
udah cukup lah ngomongin itunya. Nanti kemana-mana. Takutnya dia nanti begitu lagi. Enggak ya? Enggak. Belakang layar. Nih, ada statement nggak maksudnya, bro? Maksudnya dari lo pribadi atau Naf versi sekarang nih, yang ditegesin bahwa ke publik bahwa sekarang Naf versi 2025 ini udah, yang versi lo tuh udah begini nih. Ada yang nih lu harus tahu Naf tuh udah begini sekarang gitu. Ada yang lu ada disampaikan nggak? Ya, kok gimana ya kalau Ke publik ya? Ke publik ya, gue nggak tahu bahwa ya Naf itu tetap Naf itu udah brand besar maksud gue. Cuma dengan vokalis pasti ya guys nih buat netizen sebangsa tanah dan sebangsa air. Sebangsa tanah dan sebangsa air. Sebangsa jadi hantu dan sebangsa. Semoga kalian masih terus menikmati apa yang disajikan oleh Naf dari dengan berbagai macam karakter suara, dengan karakter suara gue yang sekarang, dengan sekarang gue yang seperti ini. Yang jelas gue pengen tetap bisa menikmati. Kalaupun ada pro kontra, aku harap sih kalian masih bisa untuk support kita gitu loh. Kalau lu nggak suka, lu nggak usah dengerin. Kalau lu suka, lu dengerin aja. Kalau nggak suka, lu tinggal lu skip aja. Sesimpel itu gitu loh. Dan yang harus tahu bahwa sekarang Naf ini gue. Iya. Gue ya, kayaknya harus gini bro. Ini gue. Pokoknya, teman-teman versi seperti seperti. Ya pokoknya Naf yang sekarang begini ya. Begini. Dan musiknya pun mungkin udah kebayang lah. Gue nggak mungkin udah kebayang seperti inilah gitu penampilannya dan musiknya pun nggak akan jauh dari sini. Nah gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman yang nonton nih tetap bisa nerima apapun konsepnya Naf, dan ya karena memang Naf udah seperti ini sekarang, tetap bisa mengakomodir apa yang dicari teman-teman. Pokoknya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk kasih yang terbaik buat kalian. Gitu sih. Naik lagi Naf yuk. Seru. Sebenarnya udah naik sih saat ini juga masih naik soalnya. Ya, alhamdulillah. Terus ini apa? Iya bener, lupa gue nanya. Kemarin tuh kalau nggak salah Naf tuh sempat ngeluarin di bulan apa ya? Februari ya kalau nggak salah. Februari itu sempat keluar satu single baru ya. Udah sama lo ya kalau nggak salah ya. Udah sama lo itu judulnya Hypnotize. Gimana nyebutnya sih? Gue nggak bisa bahasa Inggris, gue bodoh banget. Kenapa? Hypnotize di bulan Februari kemarin. Nah itu kan jaraknya udah ada tukang bakso tuh. Denger aja masuk sini. Masuk aja. Lapar nggak lu? Setelah Hypnotize itu kan sekarang udah bulan apa, Juli ya sekarang? Juli udah 5 bulan lo bro, kelamaan lo. Ada rilisan baru nggak? Nah itu dia, ada. Jadi kita ada lagu baru yang kita lagi kerjain, dan ini dengan nuansa yang beda. Menurut gue udah beda gitu. Kemarin Hypnotize konsepnya gimana sih? Genrenya? Itu ciptaan Bapak Odwij. Odwijaya. Itu karya beliau dan dibikinnya romantis laki ya. Jadi maksud gue mungkin karena gue kali ya, dengan karakter gue sebenarnya lo romantis tapi jangan kelihatan tapi kan sebenarnya dari dulu juga romantis kan, tetap romantis, cuma sekarang lebih kemarin tuh dibikinnya lebih ke packagingnya lebih ke laki banget. Laki mama. Oke, berarti konsepnya lebih seperti itu yang kemarin. Nah untuk yang sekarang rencananya kan tadi katanya mau rilis lagi kapan? Nah ini dia rencananya dalam jarak dekat ini kita akan keluarin. Jadi konsepnya lebih kayak romantis tapi bandel. Liriknya romantis, cuma bandel musiknya. Romantis bandel. Jadi lebih bandel lah. Gitu. Lebih liar. Lebih liar lah. Nyocokin sama karakter lo juga ya?
Ya, padahal sih enggak ya. Liar enggak binal iya ya. Gue jadi inget ada konten-konten yang baru yang lagi viral sekarang tuh yang ngomongnya iya wajib sugar daddy sugar daddy iya kan lu tahu pasti. Oh iya. Oh ya, ya cari aja sendiri lah guys. Nah, berarti dalam waktu udah rekaman udah produksi udah On sampai proses, lagi proses. Berarti bertiga lagi proses nih semuanya. Bertiga kita buat. Benar-benar kita buat dengan musik yang pokoknya gue bilang bebasin aja lu, bebasnya gimana lu, cara mainnya seperti apa, udah kita jadiin jadi musik benar-benar seliar mungkin. Berarti dalam waktu dekat tapi belum tahu ya kapan tanggal atau timingnya. Dalam waktu dekat. Belum tahu, pokoknya tungguin aja guys. Bakal ada karya baru dari Naf dengan formasi yang sudah bertiga sekarang. Betul. Bertiga. Perasaan dulu ada gitarisnya deh. Ya, Mang Ade. Mang Ade kemana? Mang Ade sudah out kan dia? Hah? Sudah out dia. Sekarang di mana dia? Dia di Tasik ya Gus AA ya. Di Ciamis, sudah pulang ke Ciamis. Ciamis. Masih main musik? Masih dia main musik. Masih. Di Ciamis ya. Kayaknya sulit deh kalau even band itu kalau misalnya udah keluar nggak mungkin, kalau nggak tetap bermusiknya nggak mungkin sih. Menurut gue gitu. Ya. Tapi ini ini apa? Gue sempet selentingan ngobrol di belakang sama lo waktu tadi atau apa ya kemarin gitu lupa. Lu tuh juga punya project solo juga? Ya, ada project sebelum sama Nafku udah ada sempet. Udah ada project solo. Lagu-lagu yang sempat gue publish juga sebenarnya. Cuma gitu. gue take down sih kemarin. Oh kenapa di take down? Takut? Enggak sih, gue geli liat muka gue sendiri. Anjing. Apa sih L gitu. Tapi lo emang ada rencana untuk tetap ada jalan untuk solo juga gitu ada? Solo kayaknya ya mungkin ya karena gue punya karya juga yang mungkin karya ini nggak masuk di Naf, mungkin gue akan jadiin buat gue pribadi. Oh yang nggak cocok di Naf, yang lo bikin? Gue bikin buat pribadi gitu. Selama ini Naf support aja berarti ya? Sangat support mereka, nggak pernah ngelarang gimana, support. Nggak ada gimana, dia sangat support parah. Syukurlah ya, bijak banget maksudnya secara manajemennya. Kemarin sempat mau gantiin Mario Teguh kan, audio. Nggak ada. Sobat Dewi. Betul? Ya. Gue bisa ya gue ya. Aduh, seru banget. Alhamdulillah. Seru banget nih. Obrolannya kita hari ini luar biasa banget. Banyak dari mulai perjalanan sampai ke hal-hal yang sebenarnya cukup ya band jangan sampai ngalamin hal-hal begitu ya. Tadi udah diceritain banyak banget dari vokalisnya yang baru nih, L yang mengejutkan hingga banyak banget lah, termasuk drama royalti segala macam. Ada banyak dramanya nih ternyata. Gitu. Naf sekarang bukan hanya soal lagu lama tapi buat semangat baru ya. Betul. Untuk saat ini dengan vokalis lu ya yang penuh terobosan nanti ke depannya. Mudah-mudahan tetap bisa diterima sama fans-fansnya Naf dari yang lama sampai yang baru gitu. Nah, sebelum kita tutup nih bro, boleh dong sampaikan pesan buat fans-fans yang sekarang nih. Kan tadi banyak yang hujat lu tuh. Oke. Katanya. Ya, apa nih yang mau lo sampaikan buat fans lama atau mungkin fans baru yang mungkin sedih lihat perubahan ini dari sebuah band besar Naf dan untuk fans-fans di era yang sekarang lu L gitu maksudnya bro. Buat teman-teman semua yang pro ataupun kontra ataupun yang kaget mungkin ataupun nggak masuk di kuping kalian dengan nuansa kita yang sekarang, ya udah lu dengerin aja yang lama aja dulu, gak usah maksain kuping lu untuk dengerin yang baru, karena ntar lu akan jackpot yang sendiri ya kan kalau dipaksa gitu. Ya udah kalau memang nggak masuk ya udah dengerin yang lama aja, nggak apa-apa. Kalau ya gue menyajikan yang sekarang karena kita pengen kasih warna baru buat yang baru mendengarkan kita gitu maksudnya. Udah kalau buat yang kalian yang yang nggak suka sama kita dengan suasana dengan formasi yang sekarang atau terutama gue ya udah, dan lu kepingin cuma bisa dengerin lagu yang lama belum bisa move on, ya udah lo stay di situ, nggak usah puyeng anjir, udah di situ aja.
sambil pelan-pelan nanti gitu, bisa dengerin yang karya sekarangnya juga karena pelan-pelan. gue nggak mungkin melarang juga untuk mereka untuk seperti melarang lu nggak bisa, iya dong. bisa, Nggak itu bisa hak dong. lu gitu loh. Iya. Itu hak lu dan kita juga punya hak untuk seperti ini gitu loh. Saling menghargai aja guys. Oke, statementnya seperti itu guys buat teman-teman fansnya yang udah ngikutin lama gitu. Jadi intinya mah jangan dibikin sesuatu yang kontra atau apa, ya udahlah gitu. Support Nikmatin aja. dulu dengan versi yang versi lo mau gitu. Karena indah itu sangat menggairahkan. Balik lagi ke situ bro. Iya, enggak, gairah. maksudnya memang Kenapa? iya. Kan kalau misalkan kalau kita baik-baik aja kan lebih. Oh iya benar. Gitu kan. Iya benar. Gitu ya. Nah sekarang kan lu sudah sebagai vokalis utama ya bro ya, maksudnya. Kalau mau tahu banyak tentang lu nih sebagai vokalis baru dan termasuk bandnya juga, ada Kang Ode, ada Kang Hilal segala macam. Ini teman-teman semuanya bisa nyari di mana nih activity daily-nya, monthly-nya gitu untuk Gue aktivitas. biasa, kalian bisa follow Instagram Naf dulu. Naf, tulisannya gimana bro? Naf. NAFF musik, oke. Langsung sambung musik, ya? Naf musik. Itu Instagram. Naf. Kalau TikTok sama juga. YouTube sama juga, jadi nggak susah ya, sama. Bisa di situ. Betul. Kalau misalnya untuk gue daily pribadi gue bisa di follow tuh Elnaf. Elnaf nyambung. L_Naf. Nafa itu berarti kalau misalkan untuk officialnya di semua platform sosial media cari Naf Music. Nah terus untuk yang Naf. Oke. Bisa follow di sana. Follow, mulai streaming juga lagunya yang terakhir tuh lagi rilis kemarin, Hipnotis ya. Gitu. Wah. Lengkap banget, bro. Pokoknya lu nggak bakal bosen. Iya, keseling azan, tukang baso. Wah, gila pokoknya. Luar biasa gue bisa di sini gue. Iya, maklum itu tandanya studionya belum proper. Gak gitu. Memang di sini selalu ada apa aja ada. Bentar lagi lewat roti anget. Iya bener, sama tukang bajigur. Lewat nih. Ntar oke, thank you banget pokoknya setelah udah nontonin kita di Mari Kita Bahas. Jangan lupa subscribe podcast ini, share episode ini. Betul. Bareng El mewakili teman-teman Naf juga. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Stay tune juga untuk obrolan inspiratif berikutnya ya dengan narasumber dan bintang tamu lainnya. Pokoknya sampai jumpa. Salam musik Indonesia. Thank you bro. Iya. Thank you.